Kak Bumi udah pulang? Tumben pulang cepet Kak. Gak ke klub e-sport dulu? Habis dari sana kok. Ngomong-ngomong, Papa udah pulang? Udah, kayaknya lagi makan siang Kak. Oh iya, makasih ya Fen. Papa, mana Mah? Kamu udah pulang? Mau langsung makan siang? Nanti aja Mah. Ngomong-ngomong, Papa mana? Tadi kata Venus lagi makan siang. Papa baru beres makan siang. Mungkin ke ruang kerjanya. Kamu ada masalah apa? Kelihatannya buru-buru. Gak ada masalah kok Mah. Cuma Bumi ke Papa dulu ya. Makan siangnya nanti aja Mah. Dari ekspresi Bumi, jangan-jangan... Masuk, Lan. Ini Bumi Pak. Maaf, Bumi ganggu nggak? Enggak kok, duduk nak. Ada apa? Kamu perlu sesuatu? Ngomong aja. Itu Pak, Bumi udah dengar tentang dana sokongan yang Papa berikan untuk e-sport klub sekolah. Oh, itu sih nggak seberapa. Kalau ada yang klub kamu butuhkan, kasih tahu Papa. Kalau Papa bisa, pasti Papa bantu. Kenapa? Kenapa tiba-tiba Papa memberikan dukungan material untuk klub e-sport yang Papa tidak sukai? Bukankah Papa dulu menentang Bumi bergabung dengan klub e-sport yang menurut Papa tidak berguna? Papa sudah mendengar cerita dari ibumu tentang turnamen e-sport yang kamu menangkan belum lama ini. Juga tentang hadiah yang kamu terima dari ibumu yang mengatasnamakan Papa. Jadi Papa sudah tahu Bumi tidak menyesal ikut klub e-sport juga turnamennya. Maaf jika Papa kecewa dengan nilai ulangan Bumi yang sempat turun karena fokus Bumi terbagi. Papa nggak marah? Untuk apa Papa marah saat kamu bisa mengukir prestasi yang membanggakan? Ya, walau dalam prosesnya kamu menentang dan membohongi Papa nggak marah. Kenapa? Bukannya bagi Papa, apapun selain belajar adalah sesuatu yang sia-sia. Papa sepertinya salah mengenai hal itu. Meski Papa belum tahu pentingnya e-sport buat kamu, tapi Papa bisa melihat kamu sangat menyukai e-sport. Bahkan kamu sampai berkompeten di bidang itu. Selama kamu tak mengabaikan kewajibanmu yang terpenting, sepertinya Papa bisa membiarkanmu melakukan hal apapun itu. Papa serius? Memangnya sampai begini Papa kelihatan lagi bercanda. Selamat ya atas kemenangannya. Juga selamat bersenang-senang nanti saat di karya wisata. Iya Pak, makasih juga untuk hadiahnya. Berkat sokongan dana dari Papa, acara karya wisata kami pastinya akan lebih lancar dan akan lebih meriah dari perencanaan sebelumnya. Teman-teman juga mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Sama-sama. Papa senang karena bantuan Papa berguna. Iya Pak, Bumi pamit dulu, mau makan siang. Baiklah, ingat ya, kalau kamu butuh sesuatu, bilang aja. Iya Pak, makasih ya. Harusnya aku memperlakukan Bumi dengan hangat lebih awal. Aku tak menyangka kami bisa ngobrol akrab seperti tadi. Bumi juga kelihatannya sudah tidak membenciku lagi. Lan, aku rasa memberikan sokongan bantuan saja masih kurang. Apa aku perlu memberikan Bumi sesuatu lagi? Kamu ada ide nggak? Mas antusias sekali. Bulan seneng deh. Menurut Bulan itu cukup. Bumi pasti sangat terharu kalau tahu papahnya sangat mempedulikan klub yang disukainya. Kamu yakin itu udah cukup untuk memperbaiki hubunganku dengan Bumi? Tentu saja Mas. Lagi pula bentrokan antara orang tua dan anak tidak akan cukup memutuskan pertalian darah. Aku yakin Bumi selama ini memahami maksud Mas yang sebenarnya. Mas hanya perlu melunak dan menunjukkan kasih sayang agar Bumi yakin bahwa Mas sangat menyayanginya. Kamu benar, Lan. Sepertinya sekarang waktu yang tepat untuk menceritakan semuanya kepada Bulan. Mas, udah beres kerjanya? Udah dong. Aku mau bantuin istriku tersayang. Boleh kan? Boleh dong, tapi pasti ada sesuatu. Mas mau ngomong sesuatu? Kamu tahu aja. Tapi nanti ya, habis kita beresin meja makan ini. Jadi penasaran. Jadi, kamu mau cerita apa, Mas? Apapun itu, aku siap mendengarnya. Apa sih, Mas? Kamu bikin aku penasaran juga cemas deh. Emangnya kamu mau ngomong apa sih? Aku mau menceritakan semuanya, Lan. Semua hal yang aku sembunyikan dari kamu. Semua hal tentang aku dan keluargaku. Akhirnya kamu akan menceritakannya. Itu bagus. Katakan Mas,
Jangan ada yang kamu sembunyikan lagi dari aku. Ini tentang ayahku Orion, juga tentang hubungan kami berdua. Apa ini? Itu cuman salinannya. Ayah tidak bisa menghentikanku. Jadi akhirnya kamu ini menentang ayahmu ini dengan angkuhnya? Aku akan mengambil jalanku sendiri. Surya tidak ingin menjadi dokter atau apapun itu, tidak. Surya bahkan tidak mampu. Tapi inilah batas kesabaran Surya. Dan ini juga batas kesabaranku. Keluar dari rumahku jika kamu tidak mengikuti aturanku. Baik, Surya akan pergi. Selamat tinggal ayah. Semoga ayah panjang umurnya dan sehat selalu. Kamu akan menyesali keputusanmu itu, Surya. Camkan itu! Jadi kamu meninggalkan rumah hari itu? Artinya selama kuliah... Maaf, karena aku baru bisa mengatakannya sekarang. Aku hidup mandiri setelahnya. Aku bekerja paruh waktu untuk menjadi pelayan kafe sepulang kuliah, untuk menafkahi diriku sendiri. Maaf, karena aku baru bisa mengatakannya sekarang. Ya ampun mas, harusnya kamu cerita sama aku sejak dulu. Tahu begitu, aku gak akan membiarkan kamu melalui kesulitan itu sendirian. Aku memang sengaja tak mengatakannya. Aku takut kamu akan meninggalkanku jika kamu tahu keadaanku yang sebenarnya. Mana mungkin aku begitu. Pada saat itu aku sahabatmu. Aku gak mungkin meninggalkan kamu karena alasan semacam itu. Iya, aku tahu. Kamu memang selalu menjadi sahabatku yang terbaik. Apa selama itu kamu dan ayahmu benar-benar tidak berhubungan lagi? Iya, ayahku orangnya memang keras dan disiplin. Sekali ia mengambil keputusan, ia tidak pernah menarik kembali ucapannya. Dan memang benar apa yang dikatakan ayahku terakhir kali, bahwa aku akan menyesali keputusanku. Kamu menjadi pebisnis yang sukses dan kamu menyesal. Memang tidak sepenuhnya menyesal, tapi jalan yang kulalui selama ini membuatku banyak melalui kesulitan, rintangan, dan resiko yang besar. Menjadi pebisnis bukan jalan yang mudah, apalagi mengandalkan kemampuan sendiri. Ada kalanya aku berandai-andai menarik kembali waktu, mengikuti keinginan ayahku menjadi seorang dokter. Mungkin saja aku tak perlu melalui semua kesulitan sendirian. Jadi itu sebabnya kamu ingin putra kita Bumi menjadi dokter. Kamu harus berbaikan dengan ayahmu selagi memiliki waktu dan kesempatan. Jangan-jangan kamu tahu bahwa... Iya mas, aku udah menduganya. Orang yang menelpon kamu dan kamu temui diam-diam adalah ayahmu. Maaf Lan, aku nggak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Terlebih selama ini kamu belum pernah bertemu langsung dengan ayahku. Tak apa mas, aku hanya tak sabar ingin bertemu dengan ayahmu. Ayahmu juga pasti sangat ingin melihat cucu-cucunya kan? Terima kasih atas pengertianmu Lan. Aku akan segera menemui ayahku sesuai saranmu. Halo nak. Halo ya. Ayah senang sekali kamu menelpon ayah. Ya, aku ingin ketemu. Ingin ketemu? Tentu nak. Kapan? Sekarang? Iya ya, sekarang. Dengan senang hati nak. Ayah ada di taman dekat komplek rumahmu. Baik ya? Baik, ayah akan tunggu. Dari siapa kek? Kelihatannya kakek senang sekali. Tentu kakek senang, karena tadi itu yang menelpon putra kakek. Putra kakek yang katanya marah dan gak ingin ketemu kakek. Iya, tapi akhirnya dia mau bertemu dengan kakek. Sepertinya kakek akan menerima maaf darinya atas semua kesalahan kakek di masa lalu. Mars tidak tahu apa yang telah terjadi hingga kakek dan putra kakek bertengkar. Tapi Mars yakin putra kakek tidak bersungguh-sungguh membenci kakek. Semoga itu juga yang kakek harapkan. Mars juga. Ya udah kek, Mars pulang dulu ya. Sama-sama nak. Senang bertemu denganmu nak. Ayah terkejut dan senang ketika kau menghubungi dan mengajak ayah untuk bertemu. Ini seperti mimpi nak. Maaf,
Maaf karena Surya membutuhkan banyak waktu sampai kita bisa bertemu seperti ini. Tidak, jangan minta maaf nak. Ini salah ayah, bukan salahmu. Ayah yang sudah melukai hatimu. Ya, Surya setidaknya harus tahu mengapa ayah menentang semua keputusan Surya dan begitu menginginkan Surya menjadi seorang dokter. Surya ingin bertemu ayah untuk mencari tahu alasan mengapa kita jadi seperti ini. Baiklah, mungkin sudah saatnya kau mengetahui semuanya. Dahulu kakek, nenek, dan ayahmu ini hidup dalam kemiskinan. Semua serba kekurangan. Hingga suatu saat kakek dan nenekmu sakit. Dahulu ayah, kakek, dan nenekmu hidup serba kekurangan. Kami sangat miskin. Sampai nenekmu sakit pun kami tidak bisa memberikan perawatan medis kepadanya. Lalu akhirnya nenekmu meninggal tanpa mendapatkan perawatan medis sama sekali. Dan entah apa kamu mengingatnya, keadaan keluarga kita pun tidak jauh berbeda. Kakakmu mengidap kanker dan baru diketahui saat sudah stadium akhir. Ibumu pun mengalami serangan jantung beberapa kali. Tapi karena ayah tidak mengetahui pengetahuan tentang medis, ayah menganggap itu penyakit biasa. Sampai semuanya terlambat. Kakakmu dan ibumu tak terselamatkan. Sejak saat itu, ayah bertekad dan bekerja keras untuk mengumpulkan uang agar kamu bisa sekolah di fakultas kedokteran. Jadi itu alasannya? Kalau Surya tahu lebih awal, Surya akan belajar lebih serius lagi. Maaf, Surya sungguh menyesal karena gagal memenuhi harapan ayah. Tidak nak, ayah yang bersalah. Ketimbang memaksamu memenuhi obsesi buta ayah, harusnya ayah mengutamakan pilihanmu yang membuatmu bahagia. Kamu pasti kesulitan selama ini. Harusnya ayah membawamu kembali lebih cepat. Tapi ayah terlalu angkuh untuk mengakui semua kesalahan ayah. Mungkinkah aku melakukan kesalahan yang sama seperti yang ayah lakukan kepadaku dulu? Tetap saja, waktu yang kamu pakai untuk bermain voli lebih baik digunakan untuk belajar. Papa kemarin telepon guru matematika. Katanya nilai kamu gak ada kemajuan. Maaf, Pak. Bumi akan lebih berusaha lagi. Menurutmu usaha saja cukup? Itu karena kamu gak sungguh-sungguh. Kamu gak ada peningkatan sama sekali, Bum. Bahkan setelah semua uang yang Papa keluarkan, kamu sebenarnya ngapain sih, Bum? Kamu udah janji ke Papa untuk tetap fokus dengan pelajaranmu. Tapi apa ini? Nilai matematika dan biologimu gak pernah sejelek ini sebelumnya. Maaf, Pak. Ujian kali ini sangat sulit. Soalnya sebagian besar materi baru. Kamu jadikan itu alasan? Bukankah nilai kamu jelek ini gara-gara kamu ikut klub gak jelas itu? Gak jelas. Papa tahu apa soal e-sport? Papa gak boleh bilang gak jelas kalau Papa gak tahu apa-apa. Kamu lawan Papa? Pokoknya Papa gak mau tahu. Kamu harus keluar dari klub itu sekarang juga. Enggak, aku suka sama e-sport. Aku gak masalah. Papa setuju atau enggak. Aku bukan boneka yang bisa Papa kendalikan sesuka hati. Bumi juga memutuskan milih jalan hidup sendiri. Ya, Surya pamit pulang dulu. Tapi Surya berjanji akan membawa istri dan anak-anak Surya ke rumah dalam waktu dekat. Tentu ayah sangat menantikannya, nak. Hah? Itu kan mobil Papa. Hah? Benar, itu Papa. Halo, Kek. Halo, nak. Gimana, Kek? Udah bertemu putra kakek? Udah baikan, kan? Sudah, ini semua berkat doa anak Mars. Kami sudah berbaikan dan bahkan anak kakek berjanji untuk mempertemukan kakek dengan keluarganya.
Kakek sudah tidak sabar ingin memperkenalkan diri kakek kepada mereka. Kakek, Mars yakin cucu-cucu kakek pasti senang bertemu dengan kakek. Apa menurut Mars begitu? Tapi kakek takut mereka kecewa dan membenci kakek. Tidak, mereka tidak mungkin merasa begitu karena kakek orang baik.